semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yulia Putriandini. Saya dari angkatan 14 divisi Diklat. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma muskuloskeletal. Perdarahan itu adalah darah yang keluarnya dari pembuluh darah yang mengakibatkan hilangnya darah. Nah, dia itu bisa dari luka tertutup maupun luka terbuka. Berdasarkan jenis vaskular yang rusak, jenis-jenis perdarahan itu ada 3. Yang pertama, arteri, vena, sama kapiler. Kalau yang arteri itu warna darahnya merah terang. Dia itu oksigennya banyak. Kalau vena itu warna darahnya merah gelap. Dia itu oksigennya sedikit. Kalau misalnya kapiler itu warna darahnya susah diketahui karena ukurannya sangat kecil. Berdasarkan lokasinya tuh ada 2, luka dalam dan luka luar. Kalau misalkan luka luar itu disebabkan oleh benda tajam. Kalau misalkan luka dalam itu disebabkan oleh benda tumpul. Definisi luka itu merupakan terputusnya kontinuitas jaringan karena adanya cedera. Jenis luka berdasarkan bentuknya itu ada luka lecet, luka robek, luka memar, sama luka tusuk. Berdasarkan dengan dunia hubungan luar itu ada luka tertutup dan luka terbuka. Pertama ada periksa dan identifikasi lokasi luka. Yang kedua 2T yaitu tekan dan tinggikan. Terus yang ketiga itu jaga luka tetap bersih dan cegah infeksi. Lalu yang keempat, pastikan tangan penolong dalam keadaan bersih. Yang kelima itu kalau misalkan lukanya bersih itu bisa kita bersihkan dengan air bersih atau dengan cairan NaCl itu yang 0,9%. Lalu yang keenam itu kalau misalkan lukanya kotor itu kita bisa berikan cairan H2O2. Kemudian bisa dengan air bersih. Lalu yang terakhir itu berikan antibiotik topikal bila perlu. Penanganan luka dan hekting bisa kita praktekkan di Dikdas 5. Definisi fraktur itu merupakan patah tulang akibat daya kerja yang melebihi elastisitas atau kekuatan tulang. Penyebab fraktur itu ada 2, fraktur secara langsung dan fraktur secara tidak langsung. Klasifikasi fraktur berdasarkan hubungan dengan dunia luar, berdasarkan kekomplitan, berdasarkan bentuk garis patahan, berdasarkan jumlah garis patahan. Untuk gambarnya itu bisa dilihat di diktat. Gejala dan tanda fraktur itu yang pertama ada krepitasi, yang kedua ada nyeri dan deformitas, yang ketiga pembengkakan, yang keempat hilangnya sensasi dan fungsi, yang kelima pada kondisi serius denyut atau pulse bagian distal hilang, dan yang terakhir itu mati rasa bila terjadi kerusakan fasa dan atau nervus. Penanganan awal pada fraktur yaitu tujuan utama penanganan awal pada fraktur. Yang pertama itu ada imobilisasi atau bidai. Yang kedua mencegah perdarahan berlebihan dan infeksi. Yang ketiga memberikan kondisi yang aman dan nyaman bagi pasien ketika dibawa ke rumah sakit. Nah, lalu yang B itu ada prioritas dengan penanganan fraktur. Yang pertama ada fraktur spinal, yang kedua fraktur tulang, kepala dan tulang rusuk, dan yang ketiga itu ada fraktur ekstremitas. Selanjutnya kita akan melakukan pembidaian. Sebelum pembidaian kita harus melakukan 3A, yaitu amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Kita akan melakukan cuci tangan menurut WHO yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang terakhir itu bilas dan memakai handscoon. Sebelum kita memanggil bantuan, alangkah baiknya kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang pertama itu krepitasi, nyeri dan deformitas, terus pembengkakan,
hilangnya sensasi dan fungsi, terus pada kondisi serius denyut atau pulse bagian distal hilang. Lalu yang terakhir itu mati rasa bila terjadi kerusakan fasa dan atau nefus. Berdasarkan lokasinya, proksimal, medial, distal. Selanjutnya kita akan melakukan inform konsen. Bapak namanya siapa? Ahmad. Umurnya? 19 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yulia Putriandini. Saya dari tim bantuan medis Coronarius Universitas Malahayati. Di sini saya menemukan korban pada fraktur terbuka sepertiga proksimal os tibia. Alat dan bahannya itu ada 3 scalp, 3 kain untuk pengikat, sama donat. Pastikan ikatannya tidak terlalu kencang dan pastikan kakinya tidak dingin. Bapak mau kakinya dingin? Enggak dong. Bapak pastikan kakinya jangan terlalu banyak bergerak dan tunggu ya Pak, ambulannya akan segera datang. Oh iya dong.